masalah bersuci itu wudu. Kalau yang kita katakan itu berwudu, bersuci, suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas kecil. Maka pada malam hari ini kita akan mengupas atau membahas tentang masalah wudu. Kenapa wudu dikedepankan? Karena sebelum apa-apa kita harus suci dulu. Mau masuk masjid harus suci. Apalagi kita mau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus suci. Sebenarnya harus suci bukan sekedar dohir batin, kita harus suci. Kenapa? Karena ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah, contohnya kita sholat, hati kita kemana-mana tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dinyatakan sholat kita tidak khusyuk. Bagaimana? Di dalam ketentuan agama, ketika sholat kalau seseorang tidak khusyuk, maka sholatnya tidak akan diterima. Makanya kita ada jalan pintas, bukan jalan alternatif, agar senantiasa ibadah kita, sholat kita diterima di sisi Allah dengan cara kita berjamaah. Kenapa? Karena setiap orang berjamaah laksanakan sholat berjamaah. Jangankan yang khusyuknya, yang tidak khusyuknya juga akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika orang berjamaah berbaris, maka Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, coba lihat ke imamnya. Lihat bukan sekedar lahirnya saja, tetapi batinnya, hatinya lihat. Khusyuk tidak dia. Doa kata malaikat Jibril, ya Rabb, imamnya telantur kemana-mana, pikirannya, hatinya tidak fokus kepada Engkau. Coba lihat yang di depan di sini, baris yang paling depan sholat. Ada nggak yang masuk? Kagak ada. Yang ketiga kagak ada, dan yang sebelumnya kagak ada. Bagaimana ini? Ya udah, angkat aja kepala. Kenapa? Karena wasilah rahmat dan irodah dan maghfirah daripada Allah. Karena kita melaksanakan berjamaah. Itu berarti berjamaah. Kenapa? Karena ada bahasa al-jama'atu rahmah. Setiap kita berjamaah, maka akan turun rahmat Allah kepada kita. Berjamaah Pak sholat. Dan juga fadilah daripada berjamaah apa? Ya. Kalau kita sholat sendiri di rumah Pak, itu pahalanya kok satu kebaikan dibalas satu kebaikan. Kalau kita berjamaah, maka ditingkatkan oleh Allah dari satu kebaikan menjadi 25 kebaikan. Dengan yang modal kita satu menjadi 26 kebaikan. Subhanallah. Itulah pentingnya. Maka kadang-kadang kita sholat berjamaah dan mengumpul ketika kita berjamaah ngaji berjamaah. Ya. Kenapa? Karena al-jama'ah rahmah, berjamaah. Kita di rumah sama istri sama anak makan berjamaah supaya datangkan rahmat dari Allah. Yang kadang-kadang kita berjamaah semua bukan sholat saja. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana agar senantiasa ibadah kita diterima di sisi Allah. Jalan pertama, kita harus suci terlebih dahulu, cuci badan kita dan suci daripada hati kita. Kenapa? Karena kalau badan kita sudah suci, lama-kelamaan akan berefek kepada diri kita, hati kita menjadi suci. Kalau misalkan badan kita, dohir kita tidak dibersihkan terlebih dahulu, bagaimana kita akan membersihkan badan kita? Mengurus badan dohir tidak bisa. Urus dulu dohir kita Pak, baru kita batin. Ya. Nah ini makanya penting, bersuci itu kan penting. Wudu itu Pak, kalau misalkan orang yang selalu dakwah wudu, maka dia akan selalu diintai oleh orang lain, malaikat setiap langkah. Maka orang tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa qadbalana bi asrarihi fi daril amin. Wa furudul wudu'i
Yang pertama adalah ahad niyatu, yang pertama adalah niat. Kenapa ini niat didahulukan? Karena setiap sesuatu itu harus dimulai dengan niat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Pastinya setiap sesuatu harus didasari dengan dimulai dengan niat. Luruskan niat kita. Penting banget. Mau ngaji, luruskan niat kita. Awas mau ngaji, ya bukan pengen apa-apa. Bukan pengen apa-apa, pengen ngaji, pengen menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita. Yang kedua, niat kita bertolak ilmu itu ingin meninggikan daripada syariat agama Islam. Yang pertama niat karena Allah, yang kedua niat menggugurkan kewajiban kepada Allah, yang ketiga niat menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita, yang terakhir kita niat meninggikan daripada syariat agama Islam. Kagak bakalan tinggi kalau istilahnya bukan dari kita, Pak. Dimulai dari diri kita sendiri. Ya Allah, ya. Begitu banyak di sini banyak. Yang terpanggil hatinya untuk menghadiri talim di sekarang. Subhanallah. Berarti kita ini yang ada di sini di lingkungan ini majelis taklim ini termasuk golongan daripada orang-orang yang diberikan hidayah dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, plus daripada orang pilihan di sisi Allah Subhanahu. Kenapa? Karena tidak mudah untuk mendatangi majelis taklim. Banyak sekali godaan dan rintangannya. Duduknya saja kita duduk di majelis taklim tidak apa-apa, duduknya saja sudah mendapatkan pahala bagaikan kita melaksanakan ibadah sekitar ibadah sunnah. Subhanallah. Kenapa pentingnya ilmu? Karena setiap ibadah ini tanpa didasari dengan ilmu, ibadah kita tidak ada apa-apa. Itu penting. Ya, niat luruskan. Niat luruskan. Jangan pengen isunya dipuji orang. Ya, niat luruskan. Dasar lurusnya baru. Ya. Wa haqiqatu wasan an qasdu syai'in mutaranan bi fi'lihi. Fa in tarahi an husumiya azman. Wa haqiqatu adapun hakikat niat yang kita bacakan di dalam hati kita menurut hukum syara, hukum Allah Subhanahu wa taala adalah qasdu syai'in, bertujuan dengan sesuatu mutaranan bi fi'lihi, sambil dibarengan dengan mengerjakan. Berarti kalau misalkan kita niat dari rumah sholat ke sini, hukumnya apa tuh? Ketika kita mau mengerjakan wudu, berarti di situ kita harus karena mentaronan biwili. Ketika kita mengerjakan wudu, maka disitulah kita niat. Niat itu harus dibarengi dengan kita mengerjakan wudu. Kalau misalkan sebelum kita wudu udah diniatin dulu, maka itu bukan disebut niat, namanya azan. Sekarang kita besok mau kemana? Bukan niat. Kenapa? Karena tidak mentaronan biwili. Jadi fa'in tarahi an husumiya azman, maka apabila kita mengakhirkan daripada niat, mengucapkan niat, mengakhirkan, maka itu disebut namanya azan. Dan aja besok mau ke Jakarta azan, baru aja.
kalau berubah, lihat. Ini batasannya nih, tarik benang-benang merahnya kita. Nih, batasan yang harus kita ubah dari sini ke bawah, sini sampai ke sini. Ini daripada atas ke bawah panjang, ya. Kalau kita tarik benang merah dari pinggir, dari sini ke sini, dari sini, ini termasuk nih. Ini termasuk bukan. Saya sampai ke sini. Berarti kesimpulannya di dalam kitab Sintina Masalah menyatakan mala yatimul wajib ila bahwa barang perkara yang bisa menyempurnakan wajib maka itu perkara dilaksanakannya wajib. Berarti ketika istilahnya kita untuk menyempurnakan supaya kewajiban kita tertutupi, bahwa agar kewajiban kita menjadi sempurna, berarti kita ketika mencuci muka jangan di sini Pak, harus di sini supaya air itu berjalan ke sini. Tuh, awas, coba ya, jangan begitu Pak. Ini bukan rumah, namanya telah rusak. Berarti air harus di atas dan di saya. Kalau di keran mana itu, tutup keran di sini. Tutup keran di sini. Saya begini kita, ya, lurusin ke sini. Jempolnya panjang. Ini kita bicara. Kalau kita cari, berarti ini mah wajib. Sela-sela jempol itu harus kena air. Kalau yang jenggotnya tebal, ketika kita potong dari sini ke sini, nggak kelihatan kulitnya, itu namanya tebal. Itu mah cukup diusap luar saja. Ini manusia semuanya cara, berarti harus air masuk ke sini, Pak. Sela-sela harus masuk ke sini. Kalau tidak ada yang terkena oleh air, maka tidak sambung. Mas muka, cara muka, enak kan kita pakai ini, ya cara pelanggannya, ya. Jadi supaya di sini dikubahnya, seret, nih seret, kita segera merah. Supaya ini cabang, walaupun ini bukan istilahnya anggota wudhu nih, ini tetap harus kekubah. Kenapa? Karena untuk menyempurnakan kewajiban kita agar senantiasa muka kita terkubah. Seret ke sini Pak, sampai dalam, ya gitu. Istilahnya ketika kita harus semuanya. Yang penting ketika kita niat, misalkan niat kita pas di sini baru masuk niat, maka berarti yang ini harus diubah kembali. Makanya itulah kita harus mengubah, berarti kubahan yang pertama baru di sini, berarti yang kedua ke sini. Berarti harus ditambah 1 kali kubahan. Berarti kalau misalkan kubahan pertama kita belum masuk niat, kubahan kedua baru masuk niat, berarti kalau misalkan kita pengen mendapatkan pahala sunnah taslis, berarti kita harus mengubah jadi 4 kali kubahan. Jadi ngitung niat, bukan ngitung kubahan. Kalau niat sudah masuk, walaupun baru sekali, berarti sudah cukup. Jus, bukan harus semuanya. Jus dari muka, mana aja. Misalkan baru di sini kita, di sini udah masuk niat, cukup. Di sini baru masuk niat, cukup. Di sini baru masuk niat, cukup. Yang penting jus sebagian daripada muka. Tidak harus istilahnya kita harus semuanya. Itu di dalam hati, bukan diucapkan. Nawaitul wudu'a liraf'il hadas, itu mah bukan, itu mah ngelafadzkan hukumnya sunnah. Supaya apa? Supaya dilafadzkan oleh kita sebelumnya agar senantiasa hati kita itu bisa tertolong, terbantu, langsung connect ke hati. Maksudnya begitu. Lah niatnya panjang, Pak Ustaz, gak usah panjang-panjang. Gak usah panjang-panjang. Niat saya berwudu baru karena Allah. Udah gitu aja, gak perlu repot-repot. Niat saya berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Gampang kan? Gak harus istilahnya kita nawaitul wudu alirofil hadasil asghar, itu dibaca di dalam hati, repot gitu. Kepanjangan. Baru 3 kumbahan baru nyampe ya. Kamu lu bahasa duluan. Udah bahasa Indonesia aja Pak. Di hati, digerenteskan di dalam hati kita, diomongkan. Ya. Niat saya menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah, cukup. Atau niat saya berwudu fardu karena Allah.